Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di suasana siang hari yang panas, barangkali mungkin masih lapar. Kemudian untuk mempersingkat kalimat, saya pertama kali mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada kami mensosialisasikan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian kepada rekan atau teman sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi kali ini, kami ucapkan juga terima kasih. Dan untuk tidak memperpanjang lebar, marilah kita mendengarkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini, sekolah Pancasila Seminari Dua Solo, yang akan disampaikan oleh Bu Sesi. Kepada Ibu Sesi, izin berdiri. Sebelumnya saya berpantun sedikit ya ke Bapak Ibu. Banyak lah Bu. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar Ibu Bapak semua? Selamat datang di acara sosialisasi ini. Tidak lama kali ini pantunnya ya, kita dapat satu lagi. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap mohon dijawab dengan terang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Sawalunto, yang terhormat Bapak Ibu Wakil dan Ibu KTU, dan juga Bapak Ibu guru yang sangat saya sayangi. Sebelumnya saya berterima kasih sedalam-dalamnya yang telah meluangkan waktu, karena dari pagi kita sedang lelah, tapi masih kami untuk melaksanakan sosialisasi merupakan salah satu tugas kami untuk melakukan aksi nyata mensosialisasikan budaya positif ini. Sebenarnya kita semua memang sudah melakukannya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan sosialisasi ini. Dan tak lupa pula kita juga aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih semangat ya Ibu? Atau perlu ya kita speaking sedikit? Ini masih konsen gak ya pada hari Sabtu? Mohon ya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Tangannya ini kalau pasangan nanti yang satu tangan telunjuk kiri seperti ini, tangan telunjuk yang sebelah kanan seperti itu, seperti Ibu Kepala Sekolah kita. Yang kanannya 5 jari seperti ini. Jadi kita nih, saya akan bercerita. Di saat nanti saya menyebutkan nama Ali, maka tangan yang kanan akan mengambil tangan jempol atau telunjuk teman sebelahnya. Ya Bapak Ibu, bisa ya? Benar? Kita berkonsentrasi bahwa nanti saya akan kata Ali baru mengambil telunjuk temannya. Kita mulai ya Ibu, Bapak, siap ya? Oke. Pada suatu hari, anak-anak bermain bola di lapangan. Ternyata si Ali belum sampai. Oke,
kita lanjut sekali lagi. Apakah masih konsentrasi? Kemudian Ali meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain bola bersama temannya. Akhirnya ibunya memang mengizinkan Ali. Berarti masih banyak yang konsentrasi. Alhamdulillah. Oke, ibu kita lanjut ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa ini bukan masalah apa-apa. Di sini kami mencoba untuk mensosialisasikan karena saya yakin bahwa kita semuanya sudah menerapkan. Baiklah. Apa sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif dan kebajikan universal. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakteristik baik dari seluruh individu yang berada dalam sebuah komunitas. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, dia mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seorang yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini memang disiplin positif itu nanti yang akan kita timbulkan sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya kan kita semuanya pasti di sekolah manapun pasti itu ada aturan. Jadi tapi nantinya aturan itu pasti ada yang melanggar, kan seperti itu ya. Jadi gimana supaya aturan itu nanti akhirnya menyebabkan menimbulkannya dari nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang akan didapatnya nanti, walaupun mereka nantinya akan melanggar aturan tersebut. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sekolah kita ini kan memang ya banyak unik jadinya mereka semuanya itu. Jadi cukup banyak contoh-contoh kebajikan yang harus kita tanamkan, yaitu sesuai sebenarnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah di sini kita menanamkan nilai kebajikan beriman, mandiri, kreatif, bergotong royong, hormat, santun, dan percaya diri. Untuk agar kita bisa menjalankan nantinya disiplin positif ini atau nilai-nilai kebajikan, hanya kita memahami ulang ya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan motivasi, dan ada nanti apa itu yang disebut dengan penghargaan dan juga restitusi. Pada dasarnya ini sama dengan kita seandainya ya pasti ya anak-anak kita ini kan semuanya tadi tingkah lakunya berbeda-beda. Pasti ada nanti yang aturan yang sudah kita sepakati itu pasti nanti akan dilanggarnya. Jadi bagaimana caranya kita menangani itu agar nantinya menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Jadi perlu kita mempelajari terlebih dahulu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya itu Soul Discipline. Nah, di sini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalkan kalau biasanya kalau kita kasih hukuman itu kan hanya sesaat dia akan berubah. Jadi motivasi di sini masih kategori motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita menasehati dia karena melanggar aturan. Kalau dia maksudnya tuh kita ada sesuatu yang nilai positif
positifnya sudah ditanamkannya, kemudian kita kasih dia penghargaan. Dia hanya merubah dirinya itu hanya sesaat saja di saat kita diberikan penghargaan atau imbalan itu. Dan ini juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disinilah sebaiknya yang harus kita gali dari peserta didik kita itu. Hendaknya memang motivasi yang ketiga ini yang kita tanamkan, yaitu memang motivasinya dari diri dia sendiri. Dan motivasi yang dari diri dia sendiri itu merupakan motivasi intrinsik. Biasanya itu akan melekat lama dan akan tertanam untuk selanjutnya nantinya. Jadi dari ketiga motivasi ini sebaiknya kita melakukan yang ketiga, motivasi yang intrinsik. Nah, sekarang ini ada kasus sedikit ya Bapak Ibu ya. Dalam kasus ini kita melihat apakah nanti dia hukuman atau penghargaan atau bagaimana, nanti kita lihat dari kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup atau gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, dari kasus yang ada ini, ada pertanyaan, apakah menurut Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Gimana Bu? Beda? Coba Bu. Terima kasih Bu Ses. Kalau menurut saya tadi berdasarkan penjelasan yang sudah Bu Ses jelaskan tadi, saya tidak setuju apa yang diperlakukan oleh Pak Seno terhadap Iva, karena itu mempermalukan Iva secara terang-terangan di depan kelas, sehingga Iva merasa tidak nyaman berada di kelas tersebut. Ya. Apakah ada Bapak Ibu yang lain berpendapat lagi? Apa sesuai dengan pendapat Bu Enda? Sesuai ya. Memang di sini Pak Seno berarti dia memang mempermalukan Iva, sehingga memang Iva luar biasa jadinya malunya karena harus disuruh tegak di depan kelas sambil memegang hidung pula seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang bisa membantu? Oke, bisa oke? Cepat oke? Terima kasih Bu Ses. Menurut saya berita seperti itu berarti hukuman. Karena kalau hukuman itu biasanya sangat lama dirasakan oleh objek yang kena hukum gitu. Menurut saya. Setuju ya Bapak Ibu semua. Saya yakin memang itulah ya Bu ya. Kalau seandainya memang kita memperlakukan peserta didik kita seperti yang dilakukan Pak Seno itu, berarti memang ia berupa hukuman. Hendaknya ini memang harus yang kita mulai hilangkan. Jangan sampai kita menghukum anak itu, karena itu akan membuat dia merasa kurang senang
dan bisa-bisa bahkan ada nanti yang nggak mau dia lagi masuk sekolah seperti itu. Nah, berarti kita setuju semuanya ya Bapak Ibu ya, bahwa memang kalau bisa janganlah kita melakukan hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Oke, kita lanjut. Apa sih sebenarnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Benar ya Bapak Ibu ya, bahwa kita melakukan hukuman itu pasti nggak pernah ya kita bertanya dulu, pasti langsung kamu tidak boleh gini, kamu pusat, kamu itu. Karena kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu termasuk yang hukuman. Kalau yang konsekuensi adalah suatu yang terencana atau disepakati antara guru dengan muridnya. Nah, kalau ini sudah mulai agak longgar juga. Kita sudah kesepakati terlebih dahulu kalau ada pelanggaran seperti ini berarti bagaimana konsekuensinya, kan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi itu kalau kita lihat dari 3 motivasi tadi, itu masih termasuk motivasi apa ya? Kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa menjawab. Benar, saya akan menjawab yang 3 ini bisa. Iya. Yang hukuman itu merupakan nanti motivasi apa nanti yang terjadi pada anak itu kan. Kan tadi ada 3 itu. Ada yang ekstrinsik, ada yang sifatnya kita sementara ya rutinnya, kemudian yang ekstrinsik juga ya. Memang sedikit melunakkan seperti dia. Kemudian yang ketiga restitusi itu kan memang dari dirinya, perubahan yang terjadi yang setelah kita lakukan diskusi atau intrinsik. Nah, menurut itu bagaimana itu kalau hukuman ini motivasi apa dari yang terjadi? Kalau hukuman menurut saya itu adalah motivasi ekstrinsik, berdasarkan dari luar saja. Sementara kalau restitusi itu dari dalam diri siswa, itu motivasi intrinsik. Nah, sebenarnya itu yang paling bagus sebenarnya, dari dalam diri siswa ada kesadaran bahwa apa yang sudah dilakukannya itu merupakan hal yang harus diperbaikinya sendiri. Jadi tidak perlu dari luar. Itu mungkin untuk saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tin. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Memang kita melakukan suatu tindakan terhadap murid yang melakukan pelanggaran itu kan hendaknya memang akan menimbulkan motivasi, kan seperti itu ya. Apapun bentuk pelanggaran yang dia berikan, hendaknya kita melakukan perubahan itu akan menimbulkan motivasi yang ada pada dirinya. Jadi untuk yang kalau hukuman ataupun konsekuensi itu karena memang dia merupakan eksternal yang rutinnya, berarti kan nanti perubahannya hanya sesaat. Ya, begitu ya Bu. Perubahannya itu cuma sesaat. Sedangkan kalau kita melakukan perubahan terhadap anak yang melakukan atau pelanggaran tadi, dengan melakukan restitusi itu dia akan dari dirinya sendiri yang tertanam. Karena nanti memang dengan melakukan restitusi ini nanti kan kita melakukan diskusi dengan anak tersebut. Dan kita melakukan kesepakatan konsekuensinya seperti apa, kan seperti itu. Kalau kita contohkan lagi, misalkan ada anak ya, dia pergi datang ke meja temannya yang sedang mengerjakan tugas, ya, dia mengerjakan tugas, ternyata cuma bukan melihat tugas saja, datang dicoretnya lagi, ya, kemudian datang di guru. Terus guru ini mengatakan, anak itu mengadu ke gurunya, buku awak dicoret si ibu
bersihkan semua ruangan ini. Nah, itu berarti kan hukuman jatuhnya. Nah, tapi kalau ini kenapa kamu lakukan mencoret-coret buku teman kamu? Kamu harus mengerjakan lagi ya. Tugas yang sudah dibuat teman kamu, kamu kerjakan lagi. Nah, itu kira-kira termasuk apa itu? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Dia cuma membilangkan, kamu, kenapa kamu lakukan itu? Kamu harus ya, kamu tulis kembali tugasnya itu, kan seperti itu. Bagaimana kira-kira itu, Ibu? Bapak, Bu, Ibu tadi apa, Bu? Kalau menurut saya tugas yang tadi itu termasuk konsekuensi, tapi dikatakan konsekuensi juga belum bisa tepat karena belum disepakati dari awal. Tapi karena dia yang melakukan itu berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan, itu bisa dilakukan. Ya, terima kasih Bu Ibu, benar ya. Jadi memang sebelum awal pembelajaran itu kita perlu untuk melakukan kesepakatan. Makanya nanti ya, memang perlu adanya kesepakatan kalau pelanggarannya seperti ini bagaimana. Jadi kan di sini memang dia menimbulkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi memang termasuk konsekuensi nantinya. Nah, kalau seandainya kita ajak dia nanti berdiskusi, kita ajak dia berdiskusi, si Budi tadi, kenapa nak? Kok kamu coret? Nah, kan seperti itu. Bukunya kok kamu coret? Iya Bu, saya tadinya cuma usil aja, Bu pengen lihat. Ternyata saya dimarahinnya Bu. Terus emangnya kalau sudah dimarahin, ya tuh coret saya Bu, kan seperti itu, gitu kan? Nah, sekarang menurut kamu bagus nggak itu tingkah laku yang seperti itu? Kan seperti itu. Enggak sih Bu, kalau menurut kamu berarti bagaimana sebaiknya yang kamu lakukan? Ya, saya meminta maaf lah nanti Bu. Terus bagaimana? Kan dia sudah membuktikan. Bagaimana nanti itu? Kan seperti itu. Ya Bu, nanti saya akan ulangi tugas dia, saya sampaikan kembali Bu. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kan memang apakah itu restitusi Bapak Ibu? Ya, nah itu ya. Jadi memang itulah sebenarnya yang restitusi. Kita lihat dari tabel di bawah ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya itu merupakan identitas gagal, ya. Sedangkan yang konsekuensi atau restitusi itu biasanya bisa dikatakan sebagai identitas sukses. Kenapa identitas gagal yang hukuman ini? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi kan berarti gagal ya. Tidak ada kepercayaan dirinya si Ipa tadi. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kan Ipa jadi merasa tidak nyaman, sudah merasa dipermalukan. Jadi perubahan sikapnya jadi kurang bagus jadinya. Bisa menjadi anak itu seperti yang saya sebut tadi, malas dia belajar. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Ya, kayak tadi kan dia memang harus ada. Jadi yang konsekuensi ini hendaknya kesepakatan itu apa yang dia lakukan pelanggarannya, memang kesepakatannya memang yang menunjang ke sana lagi hendaknya konsekuensi yang dilakukan, atau untuk dia lebih menyelesaikan, bertanggung jawab dia dengan tindakannya yang sudah salah tersebut. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Memang kalau kita lakukan hukuman kepada anak itu lama, nanti dia akan mengingatnya, akan diingatnya terus. Dulu saya digitukan sama ibu, tertanam sehingga rasa ada. Bahkan sampai anak itu sehingga setiap pelajaran kita tidak pernah masuk pelajaran karena dia sudah menanamkan tidak sukanya terhadap kita. Kemudian yang identitas sukses
jangka waktu pendek. Nah, karena dia bertanggung jawab tadi kan dia tidak nyaman sebenarnya itu harus menulis, tapi kan karena kesalahan dia seperti itu. Kemudian kalau untuk restitusi memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dia insya Allah perubahannya nanti akan lebih tertanam dari hatinya. Memang ternyata memang tidak boleh. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian untuk yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, korban mendapatkan keadilan kalau telah dipegang. Kemudian untuk disiplin korban bisa diabaikan untuk konsekuensi. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti rugi. Jadi yang seperti kata Bu Ibu tadi, ada kata bisa yang tadi itu ya Bu Ibu ya, kata restitusi, tapi tidak ada kesepakatan kan gitu ya Bu Ibu. Nah, tidak ada diskusi dulu terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, sedangkan untuk yang identitas untuk yang konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Kita lanjut. Perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku kalau yang kita lakukan hukuman itu perilaku pasif dan agresifnya meningkat. Sedangkan kalau untuk disiplin konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalahnya pasti nanti akan terpecahkan. Ada solusi yang baik untuk pelanggaran yang sudah dilakukan oleh si murid kita tadi. Kemudian kalau untuk yang hukuman itu, disiplinnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, karena kan memang anak-anak kita anak butuh berbantu sedikit. Misal anak yang terlambat disuruh untuk buang sampah, dia terlambat kan buang sampah, sudah itu kan boleh masuk, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sifatnya sesaat-saat karena mereka memanfaatkan itu. Jadi kan tidak belajar, katanya masih bisa main-main sambil mencabut rumput atau membersihkan halaman seperti itu. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau yang konsekuensi. Sedangkan khususi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau yang hukuman yang berdasarkan segalanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan disiplin berkonsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan. Sedangkan untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian lagi yang hukuman itu peraturannya adalah kamu harus begini, harus begitu, kan seperti itu yang hukuman. Kemudian apa peraturannya? Mau ini contoh pertanyaannya kalau kita melakukan konsekuensi ya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih kalau sudah dilakukannya. Kemudian apa yang kamu yakini kalau untuk restitusi seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian kalau untuk hukuman murid anak membenci peraturan jadinya. Kemudian kalau untuk konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, akan sedikit dia memang akan berubah seperti itu. Sedangkan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang perilaku negatif, ada perilaku netral dan ada perilaku yang positif. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti, awas kamu. Nah kan itu berupa ancaman. Nah itu masih kategori negatif. Kemudian kalau yang netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang negatifnya model paksaan, ada sedikit rasa terpaksa dia untuk melakukan sanksi tersebut. Kemudian kalau netral, stimulus atau respon, dan positif teori kontrol. Nanti kita akan membahas juga teori kontrol ini. Ada 5
sepakati. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Kalau netralnya mendorong kepatuhan. Kalau memang konsekuensi yang dilakukan tadi kalau dalam keadaan netral kan bisa anak ini memang sedikit lebih patuh. Kalau dia masih ingat konsekuensinya, tapi kalau sudah tidak ingat lagi konsekuensinya, biasanya dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Nah, seperti itu. Kalau konsep dirinya agak kuat karena kita sudah melakukan restitusi. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar taat peraturan kalau dia netral, jadi dia belajar berikan. Kemudian yang positifnya kalau sudah dilakukan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri dan dia yang mencari solusi atas kesalahan dia sendiri dan mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Nah, sebaiknya memang kan kalau bisa memang dia sendiri yang mengendalikan kontrolnya. Kalau tidak dia yang mengendalikan memang akan susah. Ibaratnya ya Bapak Ibu kalau ada menggenggam kita genggam tangan kita seperti ini, siapapun nanti yang memerintahkan kita untuk membuka genggaman tangan kita ini, apakah bisa terbuka? Coba Bu Silvi, buka genggaman saya ini Bu Silvi, bisa nggak Bu Silvi membuka? Nggak bisa ya Bu ya. Coba Pak Zul, coba Pak Zul, coba buka genggaman saya Pak Zul. Bukan Pak Zul? Bisa. Kalau Pak Zul yang membuka bisa. Sebenarnya bukan Pak Zulnya yang bisa membuka, tapi karena dari diri saya memang ingin membukakan saya. Jangan dilanjutkan. Itulah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sebenarnya ini memang ibu-ibu kita ini sudah memahami itu semua. Tadi saya cuma mengingatkan lagi. Ini masih identitas gagal, banyak sebenarnya lagi contohnya kan seperti itu. Kita lanjut aja ya Ibu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah saja. Dari pihak guru yang memberikan dan murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita memang spontan ya kalau kita melakukan hukuman itu. Kemudian konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian ciri lagi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Seperti itu. Kita lanjut. Kalau yang dihukum itu penghargaan, ada yang dihukum dengan penghargaan. Kalau kita melakukan ada reward dan tibanya mungkin ya, atau pujian atau memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak, misalnya yang dia sudah berprestasi atau seperti apa, kayak gitu ya. Kalau kita biasanya memberikan penghargaan itu ada pernyataan dari hasil pengamatan Alfie-Hong. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu tidak efektif. Nah, kenapa penghargaan itu tidak efektif? Anak itu motivasinya itu pas di saat kita cuma memberikan imbalan atau penghargaan saja melakukannya. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, seperti apa kira-kira itu yang merusak hubungan ini?
Jadi video ya berkaitannya kan ada yang diberikan penghargaan. Kan ada yang sakit anda kan seperti itu ya, hebat kan, ada rasa kebanggaan ini sehingga dia tak sadar kalau temannya merasa diremehkan jadinya, kan seperti itu. Jadi bisa nanti mengakibatkan penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari diri atau intrinsik. Jadi banyak ya yang dipunah. Yang restitusi ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi dari yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Memang restitusi hendaknya lagi yang harus kita tanamkan atau yang kita lakukan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu ya, bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi dalam kita melakukan sebuah konsekuensi, kalau hukuman kita sepakat ya Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan sampai kita melakukan hukuman lagi terhadap anak-anak yang melanggar karena kurang baik. Motivasi yang ditimbulkan menjadi kurang bagus. Kalau bisa kan motivasi yang kita pakai adalah yang menciptakan dari diri dia. Nilai-nilai kebajikan itu memang dari diri dia sendiri yang akan muncul. Untuk itu kita harus memahami lima kebutuhan dasar manusia. Seperti apa kebutuhan itu yang ada? Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti dia memang kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan sarana atau apa, memang untuk kebutuhan hidupnya. Itu. Contohnya misalkan anak kita yang sering nih, kawannya buat roti, letak di meja, langsung diambilnya, langsung makan. Kita tanyakan, nah Bu, makanan saya diambil si Ali Bu. Nah nanti kita tanya, Ali kenapa kamu mengambil makanannya? Kalau dijawabnya, ya karena saya memang tidak punya uang Bu untuk belinya. Sementara perut saya lapar Bu. Seperti itu. Nah itu berarti dia sedang mencukupi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah kita harus tahu nanti kalau itu jawabannya seperti apa restitusi yang harus dilakukan, diarahkan untuk berdiskusi nanti sama siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nah kalau kita masih kasus yang tadi dia mengambil roti ya, terus si Ali, kenapa kamu ambil seperti itu? Wah istri Bu, karena kan kuliah beko kalau awak dipanggil Bu, awak tak ada TV, nah awak tak ada TV terpamali Bu. Ah kuliah beko dipanggil kan Bu, awak ada masalah Bu, kan seperti itu. Jadi dia butuh perhatian, butuh kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi lima kebutuhan ini nanti yang kita akan bisa membuat kemudahan nanti untuk membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sehingga apapun nanti pelanggaran yang dilakukan bisa membuat kita
melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Yang dengan segitiga restitusi itu nanti kita melakukan 3 hal identitas melakukan dirinya sendiri dan mengembalikan identitasnya, memvalidasi kesalahannya, dan akhirnya kita nanti menanyakan keyakinan sehingga nanti menghasilkan solusi untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Dan juga nanti kita juga harus memperhatikan 5 posisi kontrol sebagai guru. Kalau penghukum itu ciri khasnya itu nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya atau matanya melotot, nanti dari menunjuk ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian membuat merasa bersalah, nada suaranya melemas, halus sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Dan ada juga kita sebagai guru bisa dijadikan sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dan ada lagi yang kontrol kita sebagai pemantau nantinya. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dan yang kelima yaitu manajer. Nah, di manajer inilah yang sesuai nantinya dengan restitusi. Kalau kita sebaiknya yang kita lakukan memang antara 4 dan 5 ini, pemantau dan manajer, tapi manajer yang lebih baik. Ini nantinya yang arahnya kita untuk bisa melakukan segitiga restitusi. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman saya akan menambahkan atau memperlebih tajam lagi masalah tentang keyakinan kelas yang dengan posisi kontrol dan untuk segitiga restitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita buka diskusi? Ya Bu, sedikit ya Bapak. Dari pemaparan kami tadi, apakah ada masukan atau pertanyaan bagi Bapak Ibu? Kami persilakan. Boleh ya Bu ya, sedikit waktunya walaupun ada beberapa karena memang harus ada lah masukan atau kritikan itu. Ya, terima kasih. Silakan. Singkat padat jelas. Terima kasih Bu Ses. Mungkin sedikit saya menanggapi terkait dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Ses tadi. Sebetulnya apa yang sudah Ibu Ses dan Bu Riza tadi sudah kita lakukan. Tetapi kalau menurut saya 1, 2, 3, 4 hal yang sudah dijelaskan oleh kedua pemateri tadi itu kalau saya lebih cenderung melakukan semuanya, tergantung di mana posisinya. Kalau kita melakukan hukuman, kapan kita harus melakukan hukuman? Kalau penghargaan itu juga dibutuhkan oleh siswa kita, konsekuensi itu juga dibutuhkan, kemudian restitusi apalagi. Jadi kalau saya lebih cenderung ke 4 hal itu memang kita lakukan, bukan hanya restitusi saja. Karena hal itu juga bisa istilahnya menumbuhkan motivasi kepada siswa kita dalam melakukan perubahan. Yang kedua terkait dengan kesepakatan kelas. Kita memang sudah melakukan beberapa kesepakatan kelas dengan anak kita, tetapi nyatanya ini sesuai saya sendiri yang melakukannya itu ada beberapa yang memang kita tidak komitmen terhadap kesepakatan kelas itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berkomitmen terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kesepakatan kelas memang itu adalah siswa yang membuatnya. Cuma kalau ternyata nanti ada beberapa yang rasa-rasanya memang tertinggal, boleh tidak kita yang menambahkan kesepakatan atau aturan tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Beda atas pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan, kita bahas satu persatu langsung dulu Beda. Kebetulan yang pertama itu tertuju pada saya sendiri. Memang betul ya Beda. Tapi kita lihat dulu hukuman yang akan diberikan itu jangan sampai terjadi dampak yang dampak negatif. Karena kalau kita lihat dari tadi, memang kita kan semuanya pasti pengen untuk melakukan perubahan
kita kembalikan. Kalau hukuman yang kita tanamkan itu pasti nanti banyak sesuai yang tadi sudah kan, itu lebih cenderung ke dampak identitas gagal yang banyak terlihat jadinya nantinya. Tapi kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu nanti disiplin yang akan ditimbulkan atau nilai-nilai kebajikan yang ditimbulkan itu lebih bersifat yang positif atau identitas sukses nantinya. Karena memang kalau seandainya kita kan kalau di hukuman itu kan spontan, kita kan nggak tahu dulu alasannya seperti apa anak ini melakukannya. Berarti kita tanpa belum tahu nanti dia entah apa alasannya, mana tahu dia sedang memenuhi 5 kebutuhannya. Ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan yang tadi itu beda. Jadi kalau menurut kami di sini kita lihat coba, ya memang kadang memang kita spontan ya pasti melakukan hukuman itu. Tapi di sini kita coba ayo kita kurangilah yang hukuman itu. Tapi mulailah kita untuk menjalani yang konsekuensi dan restitusi. Lebih baiknya lagi memang ya restitusi, karena dengan adanya segitiga restitusi itu anak menemukan, kita mengajak dia berdiskusi untuk menemukan apa kesalahan dia, dan dia juga yang menemukan sendiri apa sebaiknya yang harus dia lakukan untuk perbaikan terhadap dirinya itu, sehingga nilai-nilai kebajikan yang ditimbulkan pun lebih mendasar dari diri dia sendiri, bukan paksaan dari kita. Seperti itu Bu Endang. Kalau untuk yang jawaban berikutnya yang tentang keyakinan mungkin juga akan dijawab oleh teman saya Linda Nisa. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ses. Masalah keyakinan kelas, mungkin saya jawab yang terakhir Bu Endang. Keyakinan kelas itu bisa saja kalau ada yang tertinggal setelah kita sepakati, bisa saja di pertemuan berikutnya kita tampilkan lagi keyakinan kelas. Bisa saja kita rubah, boleh di pertemuan berikutnya. Kemudian yang pertama tadi kan langkah-langkahnya kita mendiskusikan dulu. Kita mengarahkan anak, nah ini yang baik, ini yang baik, tapi memang anak yang membuat. Bu, saya masuk kelas yang seperti masuk ke waktu tadi bilang, saya masuk kelas jam sekian, Bu, boleh Bu. Dia yang mengungkapkan, nanti kita seleksi yang tadi mengulas dan memilah. Itu dia, mengulas dan memilah. Kita carilah jalan keluar yang terbaik. Di sana kita mengadakan diskusi bersama guru dan murid di dalam kelas. Kemudian kalau ada siswa yang melanggar sering kita kan di sini punya ada wali kelas, ada guru BK, ada orang tuanya. Kita kan bisa berkolaborasi bersama. Mengapa anak ini kok sering seperti ini ya? Pertama kita guru melaporkan ke wali kelas. Bu, si Anu ini sering terlambat Bu. Sudah berapa kali, 4 kali sudah saya nasihati, sudah saya berikan konsekuensinya, sudah saya apakah, tapi masih tetap terlambat. Kemudian wali kelas diskusi lagi ya, dipanggil anak tersebut, kemudian dicari solusinya. Kalau tidak putus sama wali kelas, kita ada guru BK. Kemudian tidak putus lagi mau guru BK, kita panggil orang tuanya. Apa penyebab anak ini terlambat? Atau apa penyebab anak ini seperti ini sifatnya, tingkah lakunya? Kita bisa dalam 12. Begitu ya. Bagaimana Bu Endang? Sudah ya Bu Endang. Pada intinya memang Bu Endang, keyakinan kelas itu tidak harga mati. Kesepakatan kelas itu tidak hanya di awal saja ya Bu Risa ya. Karena memang kita harus mengevaluasi dan merefleksi setiap kali pertemuan. Jika ada yang rasanya kita lakukan perubahan, ayo mari kita lakukan perubahan. Tapi tetap kita melakukannya secara bersama dengan murid-murid kita. Begitu Bu Endang. Kita minta kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu, dan persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga selamat kepada Bu Ustaz dan Bu Eliza yang sudah sampai ke tahap ini di dalam pelaksanaan CGP Angkatan 11. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk kesuksesan CGP kita. Mengulas mengenai budaya positif yang sudah dibawakan oleh Ibu Sesri dengan Ibu Eliza ini sebetulnya cukup memakan waktu yang panjang, tapi mungkin karena kondisi hari Sabtu sudah jam segini, mungkin kita juga belum sholat, jadi sepertinya tidak bisa kita membahas lebih detail. Sementara hal ini butuh waktu yang panjang untuk memahaminya dan pembahasannya, apalagi yang berkaitan dengan hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi tadi. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya rasa sampai hari ini yang namanya hukuman pasti masih diperlukan. Tapi kita tentu melihat rambu-rambunya di hukuman itu. Apalagi seperti cerita Bu Ustaz tadi yang sempat-sempatnya guru mempermalukan siswa, itu sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak bijak. Tetapi kita bisa menghukum tetap berpandu kepada hal-hal yang berkaitan dengan HAM. Jadi sebelum aturan ini keluar, aturan HAM juga sudah keluar sebelum itu. Jadi semua rambu-rambu itu sudah dibuat semuanya di dalam aturan-aturan. Jadi kita tinggal mencermatinya saja lagi. Tetapi kalau kita tidak memberikan hukuman, apalagi di zaman Gen Z sekarang ini, itu memang sangat-sangat sulit sekali. Apalagi untuk hanya mengandalkan konsekuensi dan restitusi. Restitusi kalau kita mengharapkan dari siswa saja itu tidak akan terungkap. Untuk mengungkapnya itu tentu kita harus punya ilmu agar mereka mau menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan. Karena zaman Gen Z seperti sekarang ini, mereka lebih cenderung cuek, mereka egois karena dipengaruhi oleh gadget, sehingga mereka berbagi itu sangat sulit sekali. Kemudian mengungkapkan pendapat juga sangat sulit sekali, karena mereka menganggap diri mereka itu adalah pribadi yang super untuk segala hal. Jadi mungkin di sini kita memerlukan ilmu coach. Jadi di sini kita bisa memadukan antara coach, kemudian juga mungkin dengan bimbingan konselingnya. Karena kita akan mengharapkan langsung siswa itu untuk membuat kesepakatan kelas, itu nonsens saya rasa. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakannya. Jadi itu mungkin untuk menciptakan suatu kesepakatan kelas itu memang butuh waktu yang lama, kemudian perdebatan yang amat untuk mendapatkan suatu kesepakatan kelas. Dan saya rasa kesepakatan kelas ini tidak akan mati hari ini saja di awal tahun pelajaran, tetapi bisa kita tinjau kapanpun, karena yang namanya aturan, yang namanya kebiasaan, yang namanya tingkah laku pasti berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah hukum-hukum, kemudian ada istiadat itu tidak akan pernah berubah. Yang baik itu tetap baik, yang tidak baik itu tidak akan pernah menjadi baik. Mungkin itu yang perlu jadi catatan bagi kita. Mudah-mudahan hal ini bisa diterapkan bagi kita semua nantinya ke depan, sehingga generasi masa depan kita bisa mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mungkin itu Bu Ustaz dan Ibu Eliza. Terima kasih, tampilannya cukup bagus. Kita beri aplaus untuk Ibu Eliza dan Bu Ustaz. Semoga sukses kedepannya dengan modul-modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai mengakhiri acara kami ini. Dan terima kasih kepada ibu kita, ibu kepala sekolah yang telah memberikan masukan yang luar biasa kepada kami semua dan memberikan semangat untuk kami berlanjut terus. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat melakukan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini untuk menghasilkan budaya positif yang luar biasa. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq